Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi ideologi, mata kuliah ilmu politik. Pemahaman dan peran ideologi dalam kehidupan sosial dan politik. Definisi ideologi. Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, dan keyakinan yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan. Ideologi menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Kata ideologi berasal dari bahasa Perancis, idéologie, yang merupakan gabungan dari dua kata bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan, pola, dan logia yang berarti studi tentang ilmu yang mempelajari. Istilah ini diciptakan oleh Antoine Desto de Trachy, seorang aristokrat dan filsuf pencerah Perancis. Menurut para ahli, Thomas H., ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Menurut Cicero-de, ideologi adalah sekumpulan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberikan keabsahan bagi institusi dan pelakunya. Menurut Moh Asafoudin, ideologi adalah pemikiran menuju keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama yang melalui proses berpikir manusia untuk menentukan aturan-aturan dalam kehidupan. Menurut Francis Bacon, ideologi dapat diartikan sebagai sintesis pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Menurut Karl Marx, ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Menurut Anthony Desso de Tracy, ideologi adalah studi terhadap ide-ide, gagasan, atau suatu pemikiran tertentu. Menurut Descartes, ideologi menurut Descartes diartikan sebagai sebuah inti dari semua pemikiran pada manusia. Menurut Franz Magnus Seno, ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir dan sikap dasar rohania sebuah gerakan, kelompok sosial, atau individu. Menurut Dr. Andes Mordiono, ideologi berarti a system of ideas akan mensistemasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Menurut Alfian, ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Menurut Moh Asafoudin, ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau akidah yang sampai melalui proses berpikir, yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Menurut A.S. Hornby, ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. Sejarah singkat ideologi dikutip dari Ensiklopedia Britannica 2015, ideologi suatu bentuk filsafat sosial atau politik di mana unsur-unsur praktis sama menonjolnya dengan yang teoritis. Maksudnya adalah sistem ide yang bercita-cita untuk menjelaskan dunia dan mengubahnya. Ideologi pertama kali muncul pada Revolusi Prancis yang diperkenalkan oleh seorang filsuf Destutt de Tracy pada abad ke-18. Pada abad ke-19, ideologi semakin populer. Destutt de Tracy dan rekan-rekannya merancang sistem pendidikan nasional yang mereka yakini akan mengubah Prancis menjadi masyarakat yang rasional dan ilmiah, di mana menggabungkan keyakinan kuat pada kebebasan individu dengan program perencanaan negara dan pada 1795 menjadi doktrin resmi Republik Prancis. Napoleon pada awalnya mendukung Destutt de Tracy, namun kemudian berbalik melawan.
Bahkan pada 1812 menyalahkan tentaranya yang kalah karena pengaruh ideologi tersebut. Beberapa sejarawan filsafat menyebut abad ke-19 merupakan zaman ideologi. Macam-macam ideologi. Yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme adalah ideologi yang menekankan sistem perekonomian di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta yang memiliki seluruh alat produksi secara pribadi serta berorientasi pada usaha maksimal untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua ada liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi yang mendasarkan dirinya pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak merupakan nilai politik utama dengan cita-cita mewujudkan masyarakat yang bebas dan ditandai oleh kebebasan berpikir bagi setiap individu. Yang ketiga ada komunisme. Komunisme adalah ideologi yang mengutamakan kepemilikan bersama atas alat produksi dalam masyarakat tanpa kelas, uang, atau negara dengan tujuan mengakhiri eksploitasi buruh dan menciptakan akses bebas terhadap barang jadi. Yang keempat ada nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan membangun identitas bersama bagi sekelompok manusia yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama untuk mewujudkan kepentingan nasional. Yang kelima ada sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan sosial yang menekankan kepemilikan sosial atas alat produksi baik melalui negara, kolektif, operasi maupun ekuitas bersama dengan manajemen mandiri oleh pekerja. Yang keenam ada fasisme. Fasisme adalah paham yang menekankan kepemimpinan otoriter dengan ketaatan mutlak. Didukung militer kuat untuk menghadapi ancaman yang selalu dibayangkan. Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memberikan hak setara kepada semua warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, serta dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan mencapai kesetaraan gender di berbagai bidang dengan menyoroti bahwa masyarakat sering memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan memperlakukan perempuan secara tidak adil. Pancasila. Dalam buku Spiritualisme Pancasila 2018 karya Foky Fuad Wasitatmadja dan kawan-kawan, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia, serta berakar pada adat istiadat, kebudayaan, dan moralitas bangsa. Pancasila terdiri dari 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik ideologi. 1. Memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. 2. Mengandung tujuan bersama suatu bangsa yang ingin dicapai. 3. Bersifat mempersatukan suatu bangsa. 4. Mewujudkan asas kerohanian dan pandangan hidup yang dipelihara dan diamalkan. 5. Ideologi diturunkan dan dilestarikan ke generasi berikutnya. Fungsi ideologi. Menurut Suryanto Puspowardoyo, dikutip dari buku bertajuk Pendidikan Kewarganegaraan, Kecakapan Berbangsa dan Bernegara oleh A.A. Nurdiaman yaitu 1. Fungsi ideologi struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. 2. Fungsi ideologi orientasi dasar,
dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 3. Fungsi ideologi norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. 4. Fungsi ideologi yang menjadi bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. 5. Fungsi ideologi sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. 6. Fungsi ideologi sebagai pegangan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Kesimpulan, ideologi merupakan kumpulan gagasan dan keyakinan yang terstruktur, berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, serta mencerminkan cara berpikir masyarakat. Berbagai jenis ideologi seperti kapitalisme, liberalisme, komunisme, nasionalisme, sosialisme, fasisme, demokrasi, feminisme, dan Pancasila memiliki karakteristik dan tujuan berbeda. Namun, semuanya bertujuan untuk mencapai cita-cita bersama, memberikan arahan, dan membentuk identitas kelompok. Ideologi juga berperan penting dalam membangun norma, orientasi, dan struktur kognitif yang diperlukan bagi individu dan masyarakat dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.